untuk anak-anak yuk di tempat ini hari Sabtu melakukan sudah kalah duluan. Pengampunan itu harus kontinu terus menerus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama bersekutu untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus yang ada di jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat 30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama. Karena ini cuma 3 ayat ya, yaitu nasihat supaya tetap berjuang. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Sejauh ini yang sudah kita baca, ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, pada waktu penulisan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus bukan hidup di dalam tempat bebas atau di dalam alam bebas ya. Rasul Paulus menulis surat ini ada ditulis di dalam penjara ya. Rasul Paulus di penjara bukan dia karena berbuat jahat, bukan dia karena melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, tetapi Rasul Paulus di penjara oleh karena Injil ya. Oleh karena dia memberitakan Injil Kristus, inilah dia akhirnya di penjara. Nah, walaupun dia di dalam penjara, tetapi Paulus tidak henti-hentinya untuk selalu menasehati jemaat yang dulu hasil pelayanan Paulus ya. Jemaat Filipi ini adalah hasil pelayanan Paulus ya. Karena Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi. Karena waktu pelayanan Paulus di Filipi ini, dia yang paling menderita ya. Di daerah Filipi inilah Paulus melayani itu penderitaannya lebih dari di jemaat-jemaat lain. Tidak seperti di Korintus, tidak seperti di Efesus, tidak seperti di Kolose. Tetapi pada waktu Paulus memberitakan Injil di daerah Filipi inilah yang paling menderita dia ya, karena banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi ini untuk selalu hidup berpadanan dengan Injil ya. Di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, di seluruh Injil ini Allah mengajarkan tentang kita mengenai kasih ya. Berpadanan dengan Injil ya. Rasul Paulus rindu supaya jemaat yang ada di Filipi ini, walaupun jemaat ini menghadapi segala persoalan, segala masalah, segala kegentaran, segala rintangan, tetapi Paulus tetap menasehati jemaat yang ada di Filipi ini untuk hidup berpadanan
dengan Injil. Nah, di dalam Injil Tuhan mengajarkan kepada kita yaitu tentang kasih. Kasih itu meliputi ada dua hal, ya, yaitu mengenai pengampunan. Yang kedua mengenai pengorbanan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Allah mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal, ya. Di dalam surat 1 Korintus 3 ayat yang pertama kita baca, ya, ada firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang pertama dan juga yang kedua, ya. Ini mengenai tentang kasih, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, sudah jelas, ya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun, ya, kita bisa berkorban, kita bisa melakukan semuanya, tetapi kalau di dalam diri kita nggak ada kasih Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus selalu memberikan suatu peringatan kepada jemaat. Dan firman Tuhan pagi ini juga kembali mengingatkan kepada setiap kita, yaitu hidup berpadanan dengan Injil atau dengan kasih itu, ya. Nah, di dalam kita hidup berpadanan dengan Injil itu, kasih itu saya tadi sebutkan ada dua, ya. Yang satu adalah berbicara tentang pengampunan. Yang kedua berbicara tentang pengorbanan. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Yuk kita baca, kita lihat. Matius 18 ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Artinya, ya, ini murid-murid nanya dengan Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku, bersalah kepada kami? 7 kali atau berapa kali? Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan, yaitu 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu harus kontinu terus menerus, ya. Bukan hanya sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Walaupun mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang menyakiti hati kami itu mungkin sudah sering berkali-kali menyakiti. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, kalau kasih Yesus ada di dalam diri kita, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melepaskan pengampunan, ya. Tidak hanya sekali 2 kali, tetapi 70 kali 7 kali, yaitu tidak terhitung, ya. Berkali-kali pengampunan. Karena apa? Karena ada firman Tuhan mengatakan di dalam doa Bapa kami, ya,
ampunilah kami seperti ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ada firman Tuhan yang lain, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Ya. Jadi hidup berpadangan dengan Injil itu adalah hidup di dalam kasih, dan kasih itu meliputi ada dua, yaitu pengampunan. Ya. Jangan kita menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti kita. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Agape tidak mempunyai hati yang dendam kepada siapapun yang menyakiti hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau melepaskan pengampunan? Amin. Amin. Ya, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita memberikan satu pengampunan. Karena kasih Kristus ada di dalam diri kita. Ya. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan itu yang Tuhan harapkan kepada jemaat yang ada di Agape di tempat ini, untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya. Yang kedua, kasih juga menyangkut pengorbanan. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, ya, Dia rela menderita mati di atas kayu salib, ya. Itu semua juga oleh karena Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kita semua, ya. Sehingga Dia rela berkorban untuk keselamatan jiwa kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengajarkan tentang kasih, sudah memberikan satu teladan buat kita untuk kita harus melakukan, harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, yaitu Dia sudah berkorban karena Dia mengasihi manusia. Nah, begitu pula dengan kita, ya, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk mau berkorban, ya. Berkorban apa? Berkorban waktu, berkorban untuk pergi beribadah, untuk berdoa. Ya, setiap hari Rabu di sini ada rumah doa, ya. Bapak Ibu Saudara boleh hadir di rumah doa di tempat ini bersama-sama dengan kita, berdoa bersama-sama. Nah, waktu itu yang kita berikan kepada Tuhan, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita, ya. Di dalam surat Filipi tadi dikatakan, ya, supaya jemaat tidak digentarkan oleh apapun, ya. Jadi pengorbanan itu, saya percaya kita sebagai anak Tuhan sudah diajarkan oleh Tuhan, sudah dikasih teladan oleh Tuhan untuk kita berkorban, dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin kalau orang tua bisa berkorban untuk anak-anak, ya. Orang tua bekerja keras, itu berkorban untuk masa depan anak-anak. Benar gak bapak-bapak yang sudah punya istri, punya anak, ya, berkorban untuk istri, berkorban untuk anak, ya. Nah, kita juga sama, ya, sama Tuhan, ya. Kita harus berkorban untuk Tuhan, ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban mungkin juga uang juga, ya. Bukan berarti di Agape kekurangan duit, bukan, ya. Di Agape selalu diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Amin. Sehingga tidak pernah kekurangan. Nah, tetapi pengorbanan itu, ya, meliputi semuanya, ya. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban segalanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan satu contoh, ya. Dia sudah berkorban untuk kita, sudah menyelamatkan kita, ya. Apa balasan kita kepada Tuhan? Ya, kita harus rela berkorban, ya, untuk Tuhan, ya. Waktu untuk kita beribadah, mestinya hari Minggu kita jalan-jalan, pergi, apalagi kemarin hari libur, ya, banyak yang pergi jalan-jalan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur masih diberikan waktu, kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, ya. Itu adalah korban waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah
sia-sia, ya. Jadi di dalam kita beribadah kepada Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, ya. Kalau firman Tuhan yang berkata dan kita lakukan, pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Roma 8 ayat 18, kita akan melihat. Ya, saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Filipi tadi, kita itu tidak hanya dikaruniai untuk percaya, yang kita sudah baca tadi, ya, di dalam ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, Rasul Paulus mengatakan kita itu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ya, untuk memiliki kasih Tuhan, tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan melainkan juga untuk menderita untuk Dia, ya. Di sini menderita bukan berarti kalau kita melakukan kejahatan atau mencuri atau melakukan hal yang tidak baik dan kita ketangkap, nah kita terus di penjara, itu menderita, itu dibikin sendiri, ya. Atau kita mencuri, kita ketangkap, ya, itu penderitaan dibuat sendiri. Tetapi di sini dikatakan Rasul Paulus pada waktu pelayanan di Filipi ini, dia banyak mengalami penderitaan yang luar biasa, ya. Oleh sebab itu dia menasihatkan kepada jemaatnya yang ada di Filipi, karena di dalam firman Tuhan yang pertama tadi dikatakan, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, ya. Paulus itu mau jemaat di Filipi itu, kalau walaupun dia tidak hadir di dalam jemaat di Filipi, dia mendengar bahwa jemaat di Filipi itu hidupnya berpadanan dengan Injil, dan hidupnya walaupun menderita, tetapi jemaat di Filipi itu tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka tetap berdiri teguh di dalam roh, ya, tidak digentarkan oleh apapun, oleh imannya, percayanya kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Nah, firman Tuhan pagi ini juga itu yang diharapkan Tuhan kepada kita semua yang ada di jemaat di Agape di tempat ini, ya. Kita walaupun mungkin, ya, kalau di sini nggak ada lah yang menderita diolok-olok orang atau menderita, kalau di daerah-daerah itu banyak gereja-gereja yang dibakar, banyak orang-orang yang tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur di tempat ini, ya. Di tempat ini lingkungannya sungguh luar biasa. Kita beribadah dengan leluasa, tidak ada yang mengganggu, ya. Kalau di daerah-daerah banyak jemaat-jemaat yang mau ibadah aja susah, ya. Tidak boleh beribadah kepada Tuhan, ya. Dihalang-halangi. Itulah penderitaan, ya, yang mengiring kepada Tuhan, yang dikatakan di dalam surat Filipi ini. Kita puji Tuhan, walaupun di sini, ya, kita leluasa beribadah kepada Tuhan. Mari, selagi ada waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sediakan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sediakan waktu untuk Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Baik pada hari Minggu, baik pada hari Rabu, baik pada hari-hari tertentu. Untuk anak-anak yuk di tempat ini, hari Sabtu, ya. Kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya.
selagi di sini kita beribadah secara luar biasa, nggak ada yang menghalangi, ya. Tidak seperti teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah, ada di Aceh, yang ada di Medan, ya. Tempo hari saya mendengar bahwa mereka tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Gerejanya dibongkar, gerejanya dirusak. Nah, itulah penderitaan yang dimaksud di tempat ini. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak pernah hidup menderita, ya. Kalau untuk makan, minum, pakai, Tuhan pasti limpahi berkat. Amin, Bapak Saudara. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita lakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, yaitu kita hidup berpadanan dengan Injil, hidup di dalam kasih. Ya, kalau kasih Tuhan ada di dalam diri kita, kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memberikan. Saya tadi dikatakan kasih itu meliputi ada dua, ya. Yang pertama itu tentang pengampunan, yang kedua tentang pengorbanan, ya. Kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, mungkin di lingkungan di mana kita tinggal, supaya apa? Kalau kasih kita tunjukkan kepada mereka, mereka juga melihat Tuhan ada di dalam diri kita, dan mereka juga bisa melihat tuh orang Kristen tuh, ya, kalau seperti itu. Jadi hidup kita itu jadi berkat dimanapun kita berada. Kalau ada di dalam kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, yang kedua tentang pengorbanan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan satu contoh. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita. Ya, kita juga harus, kalau kasih Tuhan ada di dalam diri kita, ya, kita juga mau rela berkorban untuk Tuhan, ya, berkorban waktu yang sudah kami katakan tadi, berkorban tenaga, kalau yang pelayanan, berkorban uang, ya. Sebenarnya Tuhan sih nggak perlu uang, ya, tetapi di dalam pelayanan di gereja ini kita perlu biaya operasional untuk gereja ini. Mari nyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat pengorbanan kita, ya. Dan kalau di dalam diri kita ada kasih, walaupun rintangan apapun yang kita hadapi, kita akan mampu melakukan semuanya itu. Yang di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagimu tanda keselamatan, dan itu datangnya daripada Allah, ya. Dan apabila aku datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul berita Injil, ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya berjuang, tidak hanya hidup di dalam kasih, tetapi berjuang untuk iman, tidak digentarkan oleh apapun, ya. Karena biasanya kalau orang nggak punya kasih, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan itu, pasti dia sudah menyerah duluan. Sebelum berperang itu sudah kalah duluan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan supaya kita tetap berdiri teguh, berjuang untuk iman, karena iman kita itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas tua, kata firman Tuhan. Kita mau tahu, kita akan lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, saya akan membacakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, ya. Jadi iman kita itu jauh lebih tinggi, ya, daripada emas, ya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan mengajarkan firman Tuhan pagi ini untuk kita tetap berjuang, berdiri teguh, berjuang untuk iman oleh berita Injil, ya. Kita jangan digentarkan oleh apapun yang kita hadapi, karena kita tahu, ya Bapak Ibu Saudara, tadi WL mengatakan bahwa hari-hari ini
hari-hari yang akan datang. Bahkan Pak Gembala sering berulang-ulang mengajarkan di tempat ini bahwa hari-hari yang akan datang itu kehidupan manusia di dunia ini tidak lebih baik, ya. Bahkan mungkin banyak persoalan, banyak rintangan, banyak tantangan, tapi kita percaya anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, hidupnya pasti dipelihara, dicukupi oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita jangan gentar oleh apapun Tuhan, apapun juga, ya, oleh sekeliling apapun juga, berita-berita yang mungkin menakutkan. Kita nggak boleh gentar, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang sanggup untuk memelihara hidup kita, Allah yang sanggup untuk menyertai kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar untuk menghadapi apapun, ya. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini menjadikan firman ini di dalam hidup kita menjadi terang bagi jalan kita, menjadi pelita bagi hidup kita. Dan firman Tuhan inilah yang senantiasa menguatkan iman kita, ya. Kalau kita punya hidup berpadanan dengan Injil, hidup di dalam kasih Tuhan ada di dalam diri kita, ya. Kita diberi kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Kita diberi kemampuan untuk mau berkorban, ya. Bukan untuk berkorban untuk diri sendiri, tetapi berkorban untuk orang lain, ya. Berkorban, kita mau rela untuk melakukan apa saja untuk Tuhan, ya. Kalau sebagai kepala rumah tangga juga rela berkorban untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, ya. Pengorbanan seorang ayah, seorang ibu itu luar biasa, ya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berkorban untuk kita, ya. Sudah menyerahkan hidupnya, sudah rela mati menderita di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Balasan apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan, ya, selain kita mau mempersembahkan hidup kita untuk kita mau setia kepada Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan supaya apa? Iman kita semakin kuat, iman kita semakin tidak gentar oleh apapun yang ada di sekeliling kita. Nah, kita juga tidak hanya diselamatkan, tetapi kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk ikut menderita, ya. Rasul Paulus walaupun dia menderita, banyak penderitaan yang dialami, ya. Dia masuk keluar penjara, dia dihina, dia diolok, tetapi Rasul Paulus tidak sedikit pun kendor di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, ya. Karena apa? Kasih Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Saya percaya kalau kasih Tuhan ada di dalam diri kita, apapun, ya, olah-olahan orang apapun, penderitaan apapun yang kita alami, itu tidak menyurutkan hidup kita untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi ini sudah mengingatkan kepada kita supaya kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Kalau kasih Tuhan ada di dalam diri kita, kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan pengorbanan buat Tuhan, buat keluarga, buat sesama, ya, kalau ada di kasih kita kepada Tuhan, ya. Yang kedua, kita jangan digentarkan oleh apapun, ya. Iman kita terus tetap berdiri teguh, karena iman kita itulah dikatakan di dalam 1 Petrus tadi bahwa iman itu adalah nilainya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada emas tua, ya. Iman yang kita miliki di hadapan Tuhan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas tua yang diuji oleh kemurniannya. Nah, iman kita kadang-kadang diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh, atau kita menyerah dengan begitu saja? Tapi kami percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, iman kita nggak akan goyah walaupun di dalam menghadapi persoalan, masalah, penderitaan,
karena Tuhan sudah memberikan satu teladan, satu contoh begitu luar biasa penderitaan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kita, ya. Jadi kita tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan, dikaruniai keselamatan oleh Tuhan, tetapi kita juga diizinkan Tuhan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, ya Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan luar biasa buat kita. Jadi kita ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan itu atas dasar kasih, ya. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus tadi dikatakan, ya, walaupun kita bisa melakukan segala sesuatu, kalau nggak ada kasih, semuanya itu adalah sia-sia. Dan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang 13 juga mengatakan, saya bacakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi biarlah kasih Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini kami tidak panjang lebarkan, dan kami percaya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong memampukan kita untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga kita mampu untuk memberikan pelepasan, pengampunan, mampu kita berkorban, dan mampu untuk kita tetap berdiri teguh dalam iman, dan mampu kita untuk menghadapi semua penderitaan yang Tuhan izinkan suatu saat, ya. Mungkin saat ini belum menderita, tapi suatu saat nanti kalau Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita, karena ada kasih, ya, kepada Tuhan, kita akan mampu untuk menghadapi semuanya itu.